Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira dengan NIM 230951109 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya pada mata kuliah bakteriologi dan mikologi dengan dosen pengampun Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Oke, kita lanjut ke case based learning, yang dimana seorang peternakan unggas dilaporkan bahwa ada beberapa ayam yang sakit dan juga yang mati. Pertumbuhan ayamnya lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret berwarna putih. Sang peternak ingin mengetahui penyebab infeksi bakteri yang dialami oleh ayam tersebut. Dalam hal ini, dicurigai penyakit pada ayam tersebut disebabkan oleh bakteri Colibacillosis. Tahapan uji yang akan dilakukan, yang pertama pembuatan media biakan dan isolasi, pewarnaan gram dan uji katelase, identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula, dan yang keempat uji sensitivitas antibiotika. Baik, kita masuk ke tahap pertama, yaitu pembuatan media biakan dan juga isolasi. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada ose, cawan petri, api Bunsen, autoclave, inkubator, MCA, EMBA, dan juga Aquades. Baik, adapun metode kerjanya, yang pertama ada pembuatan media nutrien agar, timbang sebanyak 23,5 gram medium instan, kemudian suspensikan dalam Aquades dan volume akhir dibuang 1000 ml, lalu panaskan suspensi ini sampai agar-agar menjadi matang. Masukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml untuk media miring dan 10 ml untuk media tegak. Kemudian sterilkan dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Simpan pada tempat yang dingin dan kering atau dalam kulkas. Yang kedua ada pengaplikasian sampel ke media. Siapkan hati ayam yang segar dan sterilkan semua alat yang akan digunakan. Kemudian belah hati ayam menggunakan pinset dan ambil sampel hati ayam menggunakan ose. Buatlah garis-garis di plate menggunakan ose yang sudah berisi sampel. Sampel bakteri yang terdapat pada ose dikultur dengan menggunakan metode gores pada media MCA dan EMBA di depan Bunsen untuk menjaga kesterilan. Ketiga, ada isolasi bakteri pada media NA dan EMBA. Media isolasi bakteri yang telah jadi dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam dan kemudian amati biakan bakteri keesokan harinya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Melalui hasil pengamatan tersebut, dapat dilihat bahwa pada media EMBA tidak teridentifikasi adanya Escherichia coli dan pada media umum atau NA teridentifikasi bakteri. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu pewarnaan gram dan uji katelase. Pewarnaan gram adalah teknik yang digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Teknik ini melibatkan penggunaan zat warna asam dan basa yang berbeda. Zat warna asam bersifat anionik dan memiliki afinitas kuat terhadap komponen sel bermuatan positif seperti protein. Sedangkan zat warna basa bersifat kationik dan memiliki afinitas kuat terhadap komponen sel bermuatan negatif seperti asam nukleat. Uji katelase adalah teknik yang digunakan untuk membedakan genus-genus bakteri yang dimana melibatkan penggunaan hidrogen perioksida H2O2 yang dapat dihidrolisis oleh enzim katelase menjadi air atau H2O dan gelembung gas atau O2. Adapun alat dan bahannya, kemudian langkah kerjanya, kemudian ada hasil dan pembahasan. Pada gambar pewarnaan gram,
Bakteri yang berwarna merah yang dikategorikan bakteri gram negatif. Kemudian ada uji katalase. Preparat diberi tetesan tipis larutan hidroksin perioksida. Hasil yang bisa dilihat adanya perubahan warna ataupun munculnya gelembung gas oksigen. Kemudian ada pembahasan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari praktikum ini, terlihat bahwa bakteri yang diwarnai menunjukkan warna merah setelah diwarnai dengan pewarnaan safrani. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa bakteri yang diamati termasuk dalam kategori bakteri gram negatif. Hal ini terjadi karena struktur dinding sel bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan ditutupi oleh lapisan lipopolisakarida. Kemudian, uji katalase. Dalam praktikum ini, bakteri pada preparat diberi tetesan tipis larutan hidroksin peroksida dengan konsentrasi 3%. Hasil yang bisa diamati adalah perubahan warna ataupun munculnya gelembung gas oksigen yang berbentuk serta terpisah dari mikroorganisme itu sendiri atau gumpalan berwarna putih. Jika tidak terjadi hal di atas, disimpulkan bahwa bakteri tersebut tidak dapat atau tidak memiliki enzim katalase. Baik, tahap ketiga adalah identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula. Bakteri adalah mikroorganisme yang sangat beragam dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan. Identifikasi bakteri yang tepat sangat penting dalam berbagai bidang seperti medis, industri, dan lingkungan. Uji biokimia dan gula-gula adalah dua teknik yang digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan sifat biokimia dan kemampuan fermentasi mereka. Tujuannya dari identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan gula-gula untuk memastikan bahwa bakteri yang diisolasi adalah jenis yang tepat dan untuk membedakan bakteri berdasarkan sifat biokimia dan kemampuan fermentasi mereka. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada medium TSI, ada SIM, ada MRVP, ada simon citrat, glukosa, laktosa, biakan bakteri, api Bunsen, inkubator, dan juga needle. Adapun langkah kerjanya, ini adalah langkah kerja TSI dan juga SIM. Kemudian langkah kerja dari MRVP dan simon citrat agar. Dan selanjutnya ada langkah kerja dari uji gula-gula. Adapun hasilnya bisa dilihat pada gambar. Adapun pembahasannya, dari pengamatan yang telah dilakukan, hasil uji biokimia dapat dijadikan identifikasi dari bakteri E. coli. Pada media TSI menghasilkan perubahan warna dari merah menjadi kuning, yang menandakan adanya fermentasi glukosa, laktosa, dan juga sukrosa. Pada media SIM, hasil pengamatannya terdapat cincin berwarna merah kehitaman, menunjukkan bahwa bakteri dapat menghasilkan indol karena mampu mencerna H2S sehingga membentuk biproduk indol. Pada media MRVP, TSMR ditandai dengan adanya warna merah di atas permukaan medium yang menandakan bakteri mempertahankan produk akhir asam. Pada media SCA, terjadi perubahan media menjadi warna biru yang menunjukkan bahwa bakteri mampu memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Pada uji gula-gula, didapatkan hasil negatif, yakni tidak adanya pengeruhan atau tidak ada perubahan pada media tersebut. Baik, tahap selanjutnya yaitu uji sensitivitas antibiotika, yang dimana uji sensitivitas antibiotika
merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri atau antibiotik, dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Uji sensitivitas antibiotik yang pertama ada menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik. Kedua, mengetahui efektivitas suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Adapun alat dan bahan yang pertama ada Mueller-Heighton agar, cotton sweat steril, biakan bakteri murni, reagent McFarlane 0,5, Bioline, Pepper Dash, alkohol 70%, api bunsen, ose, dan juga tisu. Adapun langkah kerjanya yang pertama, panaskan ose, tunggu sampai dingin. Tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 4 ml bouillon. Inkubasikan pada suhu 370 derajat Celcius selama 2-5 jam. Amati pertumbuhan bakteri ditandai terjadinya kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarlane 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan bouillon steril sampai kekeruhannya sama. Tetapi apabila kurang keruh, maka biarkan diinkubasikan kembali dan diamati sampai kekeruhannya sama. Tanam biakan bakteri dengan cotton bud steril. Usapkan merata ke seluruh permukaan medium Mueller-Heighton agar plate. Tunggu sesaat sekitar 5-10 menit. Lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dice pada permukaan medium biakan dengan jarak lebih dari 2 cm dari tepi cawan petri. Demikian juga dari paper dice yang lain. Pada umumnya, satu medium cawan petrik berisi 5 paper dice. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil cleaning zone yang terbentuk pada masing-masing paper dice. Masing-masing cleaning zone dicocokkan dengan cleaning zone standar, lalu simpulkan hasilnya. Berikut merupakan hasil dan pembahasannya. Kesimpulannya, pembuatan media biakan dan isolasi adalah bagian penting dalam mikrobiologi untuk memastikan bahwa bakteri yang diisolasi adalah jenis yang tepat. Media biakan harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan steril untuk memungkinkan pertumbuhan mikroba yang efektif. Hasil pewarnaan bakteri dengan metode pewarnaan gram didapatkan bakteri gram negatif, ditandai dengan hasil pewarnaan yang berwarna merah. Uji katalase adalah teknik yang digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan kemampuan mereka. Untuk menghasilkan enzim katalase digunakan untuk menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Uji biokimia melibatkan penggunaan reagen yang berbeda untuk membedakan bakteri berdasarkan reaksi biokimia yang terjadi. Uji gula-gula melibatkan penggunaan gula-gula yang berbeda untuk membedakan bakteri berdasarkan kemampuan mereka untuk menguraikan gula-gula tersebut. Uji sensitivitas antibiotika adalah teknik yang digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan kemampuan mereka untuk terpengaruh oleh antibiotika. Uji ini melibatkan penggunaan antibiotika yang berbeda dan pengamatan hasilnya untuk membedakan bakteri berdasarkan sensitivitas mereka terhadap antibiotika tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.